Dalam momen yang menarik perhatian dunia, Imam Nasaruddin Umar dari Masjid Istiqlal memberikan isyarat penghormatan yang mendalam kepada Paus Fransiskus, dengan mencium kepalanya. Tindakan ini, yang jauh melampaui sekadar kesopanan, melambangkan komitmen yang mendalam terhadap kerukunan dan pengertian antaragama. Ini adalah pengingat yang kuat tentang persatuan dan perdamaian yang dapat dicapai ketika para pemimpin menunjukkan rasa saling menghormati. Dalam sebuah aksi persatuan yang menginspirasi, Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal yang terhormat, telah menuai pujian internasional. Aksinya yang penuh hormat dengan mencium kepala Paus Fransiskus melampaui sekadar kesopanan, dan menjadi mercusuar kerukunan antar umat beragama. Momen ini melampaui batas budaya dan agama, menggambarkan bagaimana rasa hormat dan pengertian dapat membuka jalan bagi perdamaian. Ini adalah bukti kekuatan gerakan dalam membangun jembatan antara berbagai komunitas. Di tengah dunia yang mendambakan perdamaian, Nasaruddin Umar menonjol. Sebagai imam besar Masjid Istiqlal, tindakan simbolisnya mencium kepala Paus Fransiskus bukan sekadar rasa hormat, itu adalah pesan kuat tentang dialog antaragama. Tindakan ini, sederhana namun mendalam, menyoroti perannya dalam menumbuhkan pemahaman lintas agama. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa di jantung berbagai agama, terdapat pengejaran bersama untuk mencapai harmoni dan rasa saling menghormati. September tahun 2024 bukan sekadar bulan biasa, ini adalah periode yang kaya dengan makna nasional. Di antara hari-hari penting adalah Hari Radio Nasional, hari yang didedikasikan untuk merayakan dampak radio di Indonesia. Bulan ini juga mencakup berbagai tanggal khusus yang penting untuk kegiatan dan peringatan nasional. Baik itu festival budaya, peringatan sejarah, atau acara komunitas, September tahun 2024 menawarkan perpaduan unik berbagai acara yang mencerminkan warisan dan persatuan negara yang beragam. Nantikan saat kami menjelajahi tanggal-tanggal penting ini dan maknanya dalam kalender nasional kita. Dalam sebuah peristiwa mengejutkan yang menarik perhatian negara, seorang pensiunan jenderal menjadi pusat kontroversi dengan mengacungkan senjata api ke warga sipil. Adegan ini mengungkap identitas dan latar belakang orang yang terlibat, mengungkap keadaan yang menyebabkan insiden yang mengkhawatirkan ini. Dengan memahami orang di balik tindakan tersebut, kami bertujuan untuk mengungkap implikasi yang lebih luas bagi masyarakat dan pentingnya mengatasi masalah yang mendasarinya. Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi fakta dan motivasi dalam kisah yang sedang berlangsung ini. Dalam perpaduan yang mencolok antara filantropi dan pengawasan hukum, PT RBT Harvey Moeis memberikan contoh yang luar biasa dengan menyumbangkan hewan kurban dan barang-barang kebutuhan pokok, dengan total nilai Rp3 miliar. Tindakan kedermawanan ini muncul di tengah persidangan korupsi timah, menyoroti komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan sosial sambil menavigasi kompleksitas hukum. Melalui gestur ini, PT RBT Harvey Moeis menunjukkan bagaimana bisnis dapat memainkan peran penting dalam dukungan masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan. Sebuah kisah tentang tanggung jawab perusahaan dan kekuatan memberi kembali, yang terungkap sekarang. Dalam penghormatan yang menyentuh hati ini, kami menyelami kehidupan Puput Novel, menelusuri perjalanannya, dari pencapaian pribadi hingga keluarga yang sangat ia sayangi. Di luar persona publiknya, kami mengungkap esensi latar belakang pendidikannya dan ketangguhan yang ia tunjukkan dalam menghadapi pertempuran terberat dalam hidup melawan kanker. Kisah Puput Novel bukan sekadar kisah kehilangan, tetapi warisan kekuatan dan inspirasi yang abadi. Bergabunglah dengan kami dalam menghormati kenangannya, merayakan kehidupan seorang wanita yang menyentuh banyak hati. Dalam wawasan bisnis hari ini, kami mengungkap dunia pertambangan gelap yang tersembunyi. Sebuah pengungkapan mengejutkan menunjukkan penambang ilegal mengeksploitasi IUPPT timah, meraup Rp15 juta per hari. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang dampak ekonomi tetapi juga mengarah pada keterlibatan PT RBT Harvey Moeis. Saat kita menyelami lebih dalam, kompleksitas ekonomi gelap ini muncul, mengungkap operasi yang menguntungkan namun kontroversial.
Nantikan saat kami mengeksplorasi konsekuensi dan tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan yang sah.